Halo teman-teman, selamat siang. Kali ini kita membaca-baca artikel lagi. Tema yang menarikku hari ini yaitu cara menulis cerpen yang baik lengkap dengan unsur-unsurnya. Kenapa saya pilih tema ini? Saya kepengen mengikuti sebuah kompetisi dan ini pertama kalinya, yaitu kompetisi menulis cerpen. Di sini saya belum tahu sama sekali bagaimana menulis cerpen yang baik, maka dari itu saya ini mencari di internet. Kita lihat judulnya, ini dari web Deep Publish. Cerdas, sukses, mulia, lintas generasi. Wah, bagus sekali ini. Mari kita lanjut. Cara menulis cerpen yang baik lengkap dengan unsur-unsurnya. Dari ringkasan daftar isi ini saja kita sudah bisa mengambil kesimpulan ya. Tema, 1 tema, 2 alur dan plot, 3 penokohan, 4 latar atau setting, 5 sudut pandang tokoh. Barangkali ini ya yang kurang lebih perlu ditegaskan sebelum menulis cerpen. Masuk akal ya. Mari kita baca. Cara menulis cerpen yang baik. Mungkin setiap orang bisa menulis cerpen, tapi tidak semua tahu cara menulis cerpen bla 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 bla. Agar memudahkan Anda dalam menulis cerpen, sebenarnya ada beberapa cara. Terus ini bisa kita lewati ya. To the point. Soalnya sudah diawali, sebenarnya tidak ada rumusan yang baku, ya sudah kita lewati saja karena tidak ada rumusan bakunya. Tema, dibutuhkan gagasan inti ini agar tidak melebar kemana-mana barangkali. Ibaratnya tema itu pondasinya. Pengarang tidak dituntut menjelaskan temanya secara gamblang dan final, tapi ia bisa saja hanya menyampaikan sebuah masalah kehidupan. Oh, artinya tidak harus menyelesaikannya ya. Sebentar. Pengarang tidak dituntut menjelaskan temanya secara gamblang dan final, tetapi ia bisa saja hanya menyampaikan sebuah masalah kehidupan dan akhirnya terserah pembaca untuk menyikapi dan menyelesaikannya. Oh iya, benar. Ya, intinya hanya menyuguhkan satu tema. Tidak diwajibkan menyelesaikannya ya, biar pembaca yang menyelesaikannya. Enggak sih. Ini beberapa contoh tema. Kejahatan pada akhirnya akan dikalahkan oleh kebaikan. Ya, mainstream. Persahabatan sejati adalah setia dalam suka dan duka. Oke. Kita lanjut saja. Alur dan plot. Apa itu alur? Merupakan rangkaian peristiwa yang menggerakkan cerita untuk mencapai efek tertentu. Banyak anggapan keliru mengenai plot. Sementara orang menganggap plot adalah jalan cerita. Dalam pengertian umum, plot adalah suatu pemufakatan atau rancangan rahasia guna mencapai tujuan tertentu. Oh, kurang lebih ini adalah itu ya, jalurnya, jalur rahasia kita yang untuk mengarah ke tujuan tertentu itu. Nah, secara lebih gamblang, plot adalah, ini menurut Aswendo Atmo Wiloto seniornya, sebab akibat yang membuat cerita berjalan dengan irama atau gaya dalam menghadirkan ide dasar. Ini kembali ke tema tadi. Semua peristiwa yang terjadi di dalam cerita pendek harus berdasarkan hukum sebab akibat.
sehingga plot jelas tidak mengacu pada jalan cerita tetapi menghubungkan semua peristiwa. Ini mengurutkan ya, meskipun mengurutkan di sini dalam artian kita bisa mengacaknya ya barangkali, tapi punya aturan-aturan sendiri, aturan yang kita buat tentunya, dan diharapkan bisa mencapai tujuan ini. Sekali lagi saya katakan ini hanya opini pribadi ya, jadi ketika pemahaman saya kurang silahkan dilengkapi. Sehingga Jakob Sumarjo dalam seluk-beluk cerita pendek menjelaskan tentang plot dengan mengatakan, contoh populer menerangkan arti plot adalah begini: raja mati, itu disebut jalan cerita, tetapi raja mati karena sakit hati adalah plot. Oh begitu, dalam cerpen biasanya digunakan plot ketat, artinya bila salah satu kejadian ditiadakan jalan cerita menjadi terganggu dan bisa jadi tak bisa dipahami. Adapun jenis plot bisa disederhanakan menjadi 3 jenis, yaitu plot keras jika akhir cerita meledak keras di luar dugaan pembaca. Contohnya cerpen-cerpen Anton Chekhov, pengarang Rusia legendaris, cerpen-cerpen Trisno Yuwono yang terkumpul dalam Laki-laki dan Mesiu, cerpen-cerpen Subagio Sastrowardoyo dalam kumpulannya Kejantanan di Sumbing. Plot lembut, jalan akhir cerita berupa bisikan. Yang kedua adalah plot lembut jika akhir cerita berupa bisikan, tidak mengejutkan pembaca namun tetap disampaikan dengan mengesan sehingga seperti terus terngiang di telinga pembaca. Ini yang saya suka, saya ingin seperti ini tapi bisa tidak ya. Contoh cerpen 1000 Kunang, Kunang di Manhattan karya Umar Khayyam, cerpen Danarto dalam bla bla bla. Kurang lebih seperti itu ya. Ini tentu untuk yang advance, yang tingkat lanjut, sedangkan yang saya cari tentang hal-hal yang perlu diketahui sebelum menulis. Kita sampai ke 3, yaitu tentang penokohan. Penciptaan citra tokoh dalam cerita merupakan cara menulis cerpen yang baik. Jadi tokohnya harus ini ya, kita buat sejelas-jelasnya barangkali, karakternya, sifat tokohnya, bisa dari lahir dan bisa dari batin. 4. Selanjutnya yang perlu diketahui dari menulis cerpen, latar atau setting. Ini apa ya? Misalnya khas sebuah daerah, khas Palestina, ini yang dicontoh di cerpen Bayi-bayi tertawa, dengan watak, budaya, emosi, kondisi, geografi yang sangat khas Palestina. Ini bagus nih, jadi kita menentukan latar daerah tertentu mungkin dengan data-data di dalamnya yang ada di situ secara umum. Lalu yang selanjutnya yang perlu kita ketahui sebelum menulis cerpen adalah sudut pandangan tokoh. Sudut pandang ini ya, ini berkaitan erat dengan teknik bercerita. Lazim disebut point of view orang pertama. Pengarang menggunakan sudut pandang aku atau saya. Di sini harus diperhatikan adalah pengarang harus netral dengan aku sayanya. Sudut pandang ketiga, sudut pandang orang ketiga, biasanya pengarang menggunakan tokoh ia atau dia. Kurang lebih itu ya. Kita langsung action saja, kita menulis. Mari kita menulis. Untuk tema ini sekian saja ya teman-teman. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau untuk melengkapi kekurangan saya bisa gunakan kolom komentar juga, karena intinya ini hanya belajar dan saya dokumentasikan saja dengan lewat screenshot video. Terima kasih.